Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Ya, Premier League sudah merilis jadwal untuk musim 2026-2027 untuk semua kontestannya, termasuk tentu saja untuk Manchester United. Dan gue ingin membahas di video kali ini ya terkait dengan jadwal-jadwal dari Manchester United, pertandingan-pertandingannya. Nah, dari Opta Analis ini memberikan analisa terkait dengan 5 pertandingan awal dari Manchester United. Ini dinilai sebagai pertandingan dengan rata-rata ya bobot yang paling mudah jika dibandingkan dengan kontestan lainnya. Manchester United akan memulai Premier League musim 2026-2027 di tanggal 22 Agustus waktu UK, akan menghadapi Hull City away ya, lalu akan menghadapi Ipswich Town di Old Trafford tanggal 29. Dan ini merupakan 2 laga awal Manchester United di mana Manchester United akan menghadapi tim promosi. Lalu setelahnya Manchester United akan away menghadapi Everton, lalu akan pertandingan home Derby of Manchester menghadapi Manchester City, dan di pertandingan kelima itu akan away menghadapi Fulham. Dan secara keseluruhan 5 pertandingan ini dinilai paling mudah. Ini merupakan peluang bagi Michael Carrick ya untuk bisa mempersembahkan 15 angka yang paling memungkinkan secara maksimal kalau dilihat dari lawan-lawan yang dia akan dihadapi. Nah, gue ingin memberikan semacam kayak breakdown ya terkait dengan bulan demi bulan ataupun pertandingan-pertandingan dari Manchester United, di mana kira-kira bulan yang krusial bagi Manchester United. Kalau tadi disinggung mengenai 5 pertandingan awal bagi Manchester United di Premier League, ini akan artinya di bulan Agustus dan juga di bulan September. Maka di 2 bulan awal ini Manchester United ya menurut perkiraan Opta punya peluang untuk mendapatkan poin yang maksimal. Dengan kalau gue lihat ya antara bulan Agustus dan bulan September ini memang bobot paling besar yaitu adalah ketika menghadapi Manchester City di tanggal 12 September pertandingan home. Tapi bukan berarti ketika menghadapi Everton away dan juga Fulham away ini bobotnya mungkin lebih ringan. Tidak seperti itu, karena Everton maupun juga Fulham ketika bermain di kandang menurut gue juga memiliki potensi untuk memberikan kejutan. Tapi kalau gue lihat misalnya di bulan Oktober ya, Manchester United akan menghadapi Tottenham Hotspur, Leeds United, Bournemouth dan juga Chelsea. Gue memprediksi di bulan Oktober Manchester United mulai akan merasakan tekanan ini, terutama ya dengan away menghadapi Leeds United, Derby of Roses ya, dan juga menghadapi Chelsea. Chelsea musim ini 2026-2027 mereka tidak berlaga di Eropa. Jadi Chelsea dengan Xabi Alonso ya, ini akan fokus 100% di Premier League, dan ini bisa menjadi sebuah kekuatan yang mungkin siap untuk memberikan kejutan. Tottenham Hotspur bersama dengan De Zerbi yang pada saat musim panas ini nampaknya mengindikasikan ingin melakukan perombakan skuad besar-besaran, juga memiliki potensi untuk memberikan kejutan. Nah, di bulan November Manchester United akan menghadapi 2 laga yang menurut gue juga berat ya, yaitu adalah menghadapi Aston Villa di Old Trafford. Aston Villa performanya menurut gua cenderung stabil ya dalam 2 musim terakhir paling tidak, dan pada musim lalu mereka berhasil menjadi juara di Europa League, luar biasa. Akan dihadapi oleh Manchester United di Old Trafford, dan tentu saja ya pertandingan terbesar bagi Manchester United menghadapi Liverpool di Anfield. Itu akan terjadi di tanggal 21 November. Lalu di akhir bulan November akan menghadapi Brentford di Old Trafford. Jadi pertandingan menghadapi Aston Villa dan juga menghadapi Liverpool menurut gue ini memiliki bobot yang sangat besar bagi Manchester United. Dan beralih ke bulan Desember, di mana Manchester United memiliki dalam 1 bulan di bulan Desember ya, dan seperti biasa di bulan Desember ini merupakan bulan yang paling padat. Manchester United memiliki 6 jadwal. Itu termasuk away menghadapi Newcastle United, lalu pertandingan home menghadapi Coventry City, tim promosi ya, lalu away menghadapi Crystal Palace, away menghadapi Arsenal, home menghadapi Nottingham Forest dan menghadapi Sunderland. 2 pertandingan Boxing Day bisa dikatakan seperti itu ya, tanggal 26, lalu berlanjut di pertandingan terakhir tahun 2026 pertandingan home nih menghadapi Nottingham Forest dan juga menghadapi Sunderland. Lalu di bulan Januari Manchester United akan memulai putaran kedua, tapi sebelumnya menyelesaikan dulu dengan menghadapi Brighton away, lalu menghadapi Newcastle United, menghadapi Aston Villa, menghadapi Liverpool dan juga Brentford. Dimana kalau menurut gua ya bobot ini ada pada pertandingan menghadapi Aston Villa dan juga Liverpool, dan ada potensi pertandingan sulit menghadapi Newcastle United. Bulan Februari Manchester United akan
Ya bertanding menghadapi Chelsea home, Brighton, Nottingham Forest dan juga Arsenal. Bobot menurut gue ada pada pertandingan Chelsea dan juga Arsenal. Bulan Maret menghadapi Sunderland, Everton, Manchester City, jelas ya, Derby of Manchester, di situ ada bobot besarnya. April menurut gue cenderung dalam tanda kutip mungkin agak sedikit relax menghadapi Hull City, Ipswich Town dan juga Crystal Palace di Old Trafford. Lalu di penutupan musim kompetisi 2026-2027 di bulan Mei akan menghadapi Coventry, Bournemouth, Leeds United, Tottenham Hotspur, dan pertandingan terakhir akan berada di Old Trafford. Ini favorit gue ya, pertandingan terakhir kalau bisa ada di Old Trafford karena akan mengakhiri musim. Di pertandingan terakhir akan ada speech dan semoga ada situasi yang positif dengan Manchester United. Angkat trofi, wow, kita lihat dulu. Tapi kalau gue lihat secara rata-rata ya, Manchester United ini cenderung rata bobot pertandingan di setiap bulannya. Menurut gue tidak ada bulan yang ekstrim susah ya, ekstrim berat, tapi justru ada beberapa bulan yang menurut gue cenderung dalam tanda kutip ringan. Misalnya di bulan April tahun depan 2027. Tentu saja jadwal ini masih bisa berubah ya, menyesuaikan dengan keadaan. Tapi kalau dari yang dirilis ini di bulan April Manchester United akan menghadapi Hull, Ipswich dan juga Crystal Palace di Old Trafford. Menurut gue cenderung dalam tanda kutip lebih ringan ya, katakanlah seperti itu. Dan di bulan Agustus tentu saja 2026 mengawali pertandingan di dua pertandingan awal di musim 2026-2027 menghadapi Hull City dan juga Ipswich Town, dua tim promosi. Menurut gue ini juga cenderung bulan yang katakanlah dalam tanda kutip sekali lagi ya, cenderung bobotnya lebih ringan. Sehingga secara keseluruhan Manchester United ada 2 bulan ini yang sekali lagi bobotnya secara hitung-hitungan di atas kertas lebih ringan. Nah, tapi bagaimana dengan bulan yang menurut gua bobotnya berat bagi Manchester United ya? Kalau gua lihat bulan November itu juga memiliki bulan yang berat ya, karena akan menghadapi Aston Villa dan juga Liverpool. Desember, Januari dengan padatnya jadwal menurut gua juga memiliki potensi untuk menjadi bulan yang susah bagi Manchester United. Februari ada Chelsea dan juga Arsenal, di situ bisa jadi potensi berat. Dan ya kalau gue lihat mungkin kemungkinan memang ada Desember, Januari dan juga Februari. 3 bulan ini akan menjadi bulan yang dengan rata-rata kesulitan yang lebih tinggi bagi Manchester United, dengan kualitas yang akan dihadapi pun juga kuantitas jadwal ya, artinya banyaknya pertandingan. Tapi kalau harus memilih satu bulan yang menurut gue bulan ujian bagi Manchester United, kalau gue lihat ya dengan keadaan jadwal misalnya, gue lebih memilih bulan Desember, di mana Manchester United akan away menghadapi Newcastle United, away ke St James Park selalu memiliki kesulitannya sendiri. Manchester United juga akan away ke Crystal Palace ya, di sini juga biasanya tidak mudah untuk menghadapi Crystal Palace away, dan akan menghadapi juara bertahan Arsenal di Emirates. Ini juga tidak mudah menurut gue. Jadi ada 3 pertandingan yang menurut gue punya bobot susah bagi Manchester United. Dan kalau dikombinasikan juga dengan banyaknya jumlah pertandingannya, bulan Desember itu akan menjadi bulan yang paling banyak pertandingannya dengan 6 pertandingan bagi Manchester United. Sehingga dengan kombinasi kuantitas dan juga kualitas, artinya tingkat kesulitan dari lawan-lawan yang akan dihadapi, gue menilai bulan Desember ini akan menjadi bulan yang paling sulit. Mungkin juga bulan yang krusial. Kalau Manchester United bisa mengatasi keadaan di bulan Desember dengan baik ya, artinya bisa mendapatkan poin maksimal, bisa memberikan kejutan bahkan misalnya, gue punya optimisme Manchester United ketika bergulir di tahun baru di bulan Januari, Februari dan seterusnya, mudah-mudahan memiliki fondasi yang kuat untuk mendapatkan posisi yang jauh lebih tinggi, jauh lebih baik di Premier League. Nah, jadwal ini tentu saja ketika gue tadi bahas ya, juga akan dan harus mempertimbangkan sebenarnya bagaimana jadwal di Champions League, bagaimana jadwal juga di FA maupun Carabao, lalu juga bagaimana situasi tim nasional ya. Menurut gue ini juga tentu saja ada kombinasinya. Namun di pembahasan kali ini gue tidak menyertakan hal tersebut, jadi murni hanya melihat jadwal Premier League. Dan dari situ tadi gue sudah katakan ya, gue menilai bahwa memang Manchester United memiliki 2 bulan yang cenderung dalam tanda kutip ringan, bulan Agustus dan juga di bulan April tahun 2027, dan jadwal terberat itu ataupun tantangan bulan yang paling berat bagi Manchester United itu akan berada pada bulan Desember. Nah, bagaimana menurut Sobat Football United jadwal dari Manchester United ini? Apakah membuat Sobat Football United optimis Manchester United bisa finish di peringkat yang lebih tinggi musim depan?
Atau bagaimana nih? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.